rabbal alamin. Haqiqah, kita berbicara tentang ta'yidullah, yaitu menempatkan makhluk di maqam tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini adalah perintah amr, jumlah khabariyah, insya'iyah. Maka hendaklah kamu mengetahui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya bahwasanya ilmu yang tinggi adalah ilmu yang mengetahui atau yang sudah menjadi istilahnya adalah ma'rifatullah. Ya, karena ma'rifat itu hanya istilah sufiyah, ya, yang maknanya sama dengan ilmullah, al-alim billah, al-arif billah. Lamma tanazzaha al-wahidu bikulli wajhin anin nihayah intafa ad-didd wan nid indal ghayah. Itu bukan nadam tapi nid. La tantahi fihi nuha an-nihayatu man syaa yatnabu fihi aw la yatnabu. Ketika al-wahid Allah, al-wahid adalah Allah, al-wahidul qahar, Allah yang satu, yang hakiki. Karena yang punya hakikat itu hanya satu. Tanazzah, apa tanazzah itu? Mensucikan diri, ya, bikulli wajhin, mensucikan diri dari berbagai wajah, ya, dari berbagai sisi, dari berbagai arah, dari berbagai macam, ya, bentuk, untuk mengenal Allah, memahami Allah, apalagi memikirkannya atau melihatnya. Suci dari segala nihayah, akhir. Maka ada istilah berjalan menuju Allah ila ma la nihayatalah, ya, sampai batas, sampai sesuatu yang tiada batas, ila ma la nihayatalah. Intafa, maka dinafikan adanya did, ya, lawan, wan nid, sama niddan. Indal ghayah, ya, ketika sampai tujuan. Nah, ketika orang sudah sampai kepada ghayatul ma'rifah misalnya, maka ila ma la nihayalah, ila ma la nihayatalah, sampai kepada ila ma la nihayatalah, ya, maka sampai kepada sesuatu yang tidak ada nihayahnya.
katakanlah ghayatul muridin ma'rifatullah. Tapi ma'rifat Allah itu ya, ghayahnya ma la nihayatalah. Secara logisnya begini, Allah punya satu sifat saja, sifat mengetahui misalnya. Maka sifat mengetahui Allah ini tidak ada yang dapat mengetahui batasnya sampai di mana pengetahuan Allah. Sifat melihat Allah misalnya, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengambil atau pengetahuan dari melihat, mendengar, berpikir. Ya. Maka sifat-sifat mengetahui dari apa? Dari sifat-sifat lain atau satu sifat mengetahui itu tidak dapat diketahui tepi batas pengetahuan Allah. Karena orang hanya mengetahui Allah sebatas tahu yang Allah berikan kepadanya. Ya, tahu seseorang berbeda-beda. Ya, tahu seseorang berbeda-beda. Kalau logika begini bahwa sifat Allah, katakan pengetahuan Allah 100%. Kemudian satu daripada 100 ini Allah berikan kepada makhluknya. Allah jelmakan. Allah berikan itu Allah jelmakan kepada setiap makhluknya. Itu pun setiap makhluk berbeda-beda pengetahuannya. Ya, berbeda-beda pengetahuan. Sebenarnya tidak berarti sama juga. Pengetahuan semua makhluk jika dinilai apakah sama dengan pengetahuan Allah? Tidak, karena pengetahuan semua makhluk yang Allah beri itu 1%. Jadi 99 itu tidak dijelmakan, tidak ada majhar yang mampu untuk menerima beban Tuhan itu. Ya, tidak ada yang mampu. Ya. Yang ada barangkali satu makhluk sama pengetahuannya dengan 90% makhluk, katakan begitu. Ya. Katakanlah itu anbiya wal auliya. Lalu modal 1% ya, mengetahui Allah, bagaimana untuk mengetahui 99% yang dia tidak ketahui? Dikatakan oleh Nabi Isa, anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Di dalam kitab Raddul Mutasyabih Al-Imam Ibn Arabi, kata nafs ini adalah kitabah. Kitab yakni ketentuan takdir tulisan Allah tentang seseorang. Nabi Isa di situ yang menisbatkan kepada dirinya, engkau tahu akan kitab akan diriku, yakni akan kitabku, akan ketentuan takdirku dari E sampai Z. Ya. Engkau tahu itu karena itu bagian dari dalam isi taumu. Nah, aku tidak tahu apa yang ada dalam kitabmu, yang ada dalam isi ketentuanmu, isi taumu kepada setiap makhluk di seluruh dunia ini. Gitu. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu ma fi nafsik. Lalu bagaimana mau kita mau ikut campur dengan urusan orang lain? Ya. Nah ini artinya ilama la nihayatalah. Apa yang diungkapkan oleh wali tentang dia mengetahui hakikat ini, mengenal Allah ini begitu luas. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi. Ini yang dapat aku katakan. Yang tidak dapat aku katakan beban, ya? Beban. Apa yang Allah berikan itu anugerah, dan tidak ada anugerah yang paling mulia melainkan agama. Di dalam agama itu adalah
Ya, ma'rifatullah. Jika Allah memberikan makrifat atau syuhud kepadanya, berarti dia telah diberikan beban yang terberat oleh Allah. Itu yang mereka katakan bahwasanya musyahadah ini lebih berat, lebih meletihkan daripada yang lain. Diberi ilmu secara kasbi, diberi taat ibadah full, katakan dia zuhud, abid. Tidak seberat syuhud. Oleh karena itu ketika seseorang telah mendapatkan beban yang lebih berat, maka beban di bawah itu ringan. Boleh jadi orang yang ma'rifat, ya, tidak ada keberatan dalam masalah ibadah. Sukutut taklif, hilangnya keberatan, hilangnya keletihan. Boleh jadi mereka mengakui nahnu qaumun ya'budunallaha biduni ta'abin wa dha'fin wa kalalin wa malalin wa fatrin dan lain sebagainya. Nah, kita ketika tidak punya itu, diberi ilmu, ya, beban ilmu saja tidak mampu memelihara. Tidak sedikit ulama tidak dapat memelihara keulamaannya, ya, karena dia tidak mampu memikul beban. Maka di dalam la tantahin an-nihayatu, ya, man fihin nuha man sya'a bi yatnab fihi aw la yatnab. La tantahi, maka tidak akan berakhir, ya, fihi, di dalam sesuatu tentang keesaan, ya. An-nuhan nihayah, nuha ini akal dalam memahami Tuhan, ya. Tidak ada nihayahnya. Siapapun yang dia ingin memperpanjang atau tidak ada bedanya, ya, ingin berlama-lama, ingin mengetahui banyak-banyak, ya tidak. Maka mengetahui Allah itu cuma sedetik saja. Karena memang hidup itu tampilannya hanya 1 detik. Dia mencapai pengetahuan Allah sedetik itu, maka detik-detik berikutnya terus mengenal Allah, ya. Meskipun dia punya waktu, katakan lebih lama mengenal Allah atau sebentar, sama saja. Daqiqah, nafyus salub wa isbatul wujub huma hadratut tanzih. Sifat salbiyah, sifat wujudiyah, wujub, sifat wajib Allah, menafikan yang salub dan menetapkan yang wajib. Keduanya adalah bentuk tanzih, ya. Allah punya sifat wujud, ya, berarti menafikan sifat adam, wujud. Allah punya sifat qadim, menafikan sifat hadis. Allah tidak hadis, ya. Baqa, Allah punya sifat baqa, ya. Lalu menafikan sifat fana, ini namanya sifat salbiyah. Itu adalah semata-mata untuk tanzih, ya. Tanzih, menyaksikan kita tiada, itu tanzih, ya. Apabila kita memandang ada selain Allah, ini perbuatan tasbih. Jadi pembahasan tasbih tanzih di dalam tasawuf tidak sebatas hanya membahas sifat, ya, tentang sifat yad,
Allah ada yad, kita ada yad. Ini tasbih. Bagaimana mentanzihnya? Ya, ada yang upaya untuk mentanzihnya jatuh kepada tajsim, malah ada jatuh kepada ta'til. Ya, jatuh kepada tamtsil, ada jatuh kepada ta'til. Ya, dan saling menyalahkan. Ada yang ketakutan tasbih tamsil, ketakutan ta'til, malah takwil. Itu semuanya berupaya untuk mentanzih. Orang yang cenderung kepada ta'til sehingga mengatakan Allah tidak punya tangan. Ini ta'til namanya. Menghilangkan, membatalkan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa dia katakan tidak punya tangan? Takut sama dengan kita punya tangan. Ada yang mengatakan tangan, ya tanganlah, tangan. Jangan bukan tangan, gitu. Tangan. Ini jatuh ke tamsil. Karena kalau dipaksakan oleh dia tangan, maka akan memberikan tamsil di dalam pikiran orang tangan ini. Akhirnya takwilkan saja, takwilkan gitu. Upaya tawil ini katanya yad hakiki ya ini tapi yad Allah itu yad majazi katanya. Apa kekuasaan atau apa sebagai salah satu maknanya. Ini takwil. Ini semuanya pembahasan akal. Tetapi ketika ditarik ke tasawuf, dibalik oleh dia. Yad yang hakiki yang ada di Allah kita tak tahu. Karena itu sifatnya. Yad yang ada di kita ini majazi. Ya. Mungkin bukan ini tangan. Gitu. Ini pandangan orang sufi. Maka ketika dia menafikan sifat-sifat yang lain selain sifat-sifat Tuhan yang disebut sifat salbiyah, ya, dia nafikan sifat ini ada pada Allah, lawannya. Kata dia, ketika Allah tanzih dari nihayah, maka dihilangkan sifat did, ya, sifat yang menjadi lawannya. Ya, sifat nid, sifat yang menjadi pesaingnya. Ya. Tidak ada la didda wala nidda, gitu. Wala syarika. Ya. Tidak ada yang menyertainya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang melawaninya. Gitu. Sehingga tidak dapat dibayangkan batas sifatnya, batas ilmunya, batas ya, kehebatannya tidak. Itu adalah Allah mensucikan dirinya sendiri. Nah, ketika juga ada penamaan sifat, ya, salbiyah, ada penamaan sifat wujubiyah. Ya, dinafikan salbiyah, diisbatkan wujubiyah, itu pun upaya untuk tanzih. Ya. Allah ada, Allah tidak punya sifat tidak ada. Selain Allah tidak ada. Ya, selain Allah tidak ada. Maka Allah wajib ada. Gitu. Diisbatkan ini. Ya. Allah qadim dan Allah tidak hadis. Maka diwajibkan, ditetapkan sifat qadim sebagai sifat wajib. Juga Allah baqa,
Ya, dinafikan sifat fana. Ya. Maka ditetapkan sifat baqa wajib bagi Allah. Dan seterusnya. Ya. Dinafikan sifat-sifat yang salub, sifat-sifat yang negatif. Ya. Lalu ditetapkan sifat-sifat yang positif, ya, yang wajib. Ini upaya untuk mentanjih, ya, Allah. Nah, kalau Allah ada, yang lain tidak ada, maka yang ada selain Allah ini apa? Disitulah tanzih di dalam tasawuf lebih lebih sempurna lah, katakan, ya, dibanding tanzih pembahasan logika, akal. Bima alaihi subhanahu istahala min jaizatil muhal. Ya. Keduanya adalah hadrah tanzih pada apa-apa yang mustahil atas Allah, dari perkara-perkara yang boleh, jaizatul muhal. Ya. Maka selalu kita menyebut bagi Allah tidak mustahil. Ya. Bagi Allah tidak ada mustahil. Yang nggak ada, bagi Allah semuanya wajib, nggak ada yang mustahil. Mustahil itu tidak ada bagi Allah. Ya. Mustahil itu tidak ada bagi Allah. Karena semua bagi Allah adalah wajib sifatnya. Sifat Allah itu wajib semua. Ya. Tidak ada sifat yang jaiz. Ya. Haqiqah tauhidul huwiyah, la yudriku kunhal mahiyah, fawahadahu min haitsu huwa bima huwa ala ma huwa takun mimman wahad wala fil haqiqatil had. Mengesahkan identitas huwiyah dari kata huwa, ya. Ananiyah dari kata ana, mahiyah dari kata hiya, ya. Mahiyah diartikan esensi, huwiyah diartikan identitas yang menyangkut esensi tersebut. Kalau ananiyah adalah, ya, personality, ya, dirinya. Maka jika kita ingin menunggalkan identiti Tuhan ini, maka kita tidak dapat memahami, mencapai esensi, ya, mahiyahnya. Maka dia mengesahkannya mimma huwa min haitsu huwa bima huwa ala ma huwa, dari segi dia, bima huwa dengan apa yang ada pada dia, ala ma huwa menurut hakikat dia. Takun, maka engkau termasuk orang yang dapat mengesahkan dia. Dan tidak ada di dalam hakikat ini hududnya, batasnya.
Seperti hadis yang menceritakan bahwa nanti di akhirat orang menyaksikan Allah, ada yang melihat, ya, melihatnya seperti bintang, ada yang melihatnya seperti bulan, ada yang melihatnya seperti matahari. Ya, itu bukan esensi Tuhan, itu bintang, bulan, matahari, tetapi itu adalah kualitas ma'rifat seseorang. Apa yang telah dia lihat, maka itulah kualitas ma'rifatnya kepada Allah. Ya. Maka tauhid al-huwiyah, ya, mentauhidkan Allah dari segi huwiyahnya, dari segi diahnya, ya, ini tidak pernah dapat dicapai esensi diri Allah itu sendiri. Nah, kita kalau barang kan boleh diidentifikasi, boleh dikenali, mangga. Ya, boleh diidentifikasi, ya, diri. Tapi kalau Allah tidak ada objek mahiyah yang boleh dijadikan atau diidentifikasikan. Karena Allah mengesahkan dirinya min haitsu huwa. Ya. Kalau kita mengesahkan Allah berdasarkan kita tadi. Ya, kalau Allah mengesahkan dirinya dari segi dirinya dengan yang ada pada dirinya berdasarkan hakikat dirinya. Sedangkan ini huyah namanya. Sedangkan identitas dirinya itu tidak ada yang mencapai. Ya, tafakkaru fi khalqillah, ya, wala tafakkaru fi dzati. Ya. Pikirkan makhluk Allah, maka ini dapat diidentifikasi. Ya. Tetapi wala tafakkaru, ya, wala tudriku, ya, zat Allah, identitas diri Tuhan, tidak. Maka setiap orang mengenal Allah berdasarkan data, objek. Artinya data objek yang Allah turunkan kepadanya sebagai objek pengenalan serta katakan alat pengenalan yang Allah berikan kepadanya. Itu tauhid al-huwiyah. Lawala bil hakikat di sini adalah hakikat huwiyah Tuhan, ya. Hakikat identitas Tuhan. Ini kita menggunakan istilah, ya, identitas ini. Apakah sesuai atau tidak kita tidak tahu, karena orang Arab sudah menggunakan istilah identitas, identity yang dari bahasa Inggris diartikan huwiyah. Apakah ketika menulis buku maksud huwiyah itu, ya, oleh ulama Arab seperti maksud identity yang kita pahami untuk mengetahui sifat-sifat seseorang, baik sifat fisik, ya, atau sifat mentalnya yang disebut ma'nawiyah atau jasadiyah, ya, mental atau fisik. Nanti.
namun maksud huwiyah adalah ada ungkapan dalam Al-Quran, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Maka perbedaan tidak ada Tuhan kecuali huwa. Huwa adalah pandangan makhluk kepada Allah yang jauh sekali. Ya. Seperti kita mengatakan kepada orang ketiga adalah dia. Tapi menamakan orang pertama dirinya adalah anak. Ya. Anak. Dan orang lain yang ada di depannya adalah anta. Ya. Maka Allah telah menyebut semua kata ganti itu. La ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, wa la ilaha illa anta. Bahkan Allah menyebut namanya juga, nama zahirnya, la ilaha illallah. Huwiyah. Kita ingin mengetahui ya, sesuatu yang ada di balik sana, Tuhan. Ya. Di mana Allah menyebut dirinya ana, ya. Maka ini tidak ada yang mengetahui. Apabila sudah la ilaha illa huwa, itu sudah satu kepasrahan bahwa sudah hanya dia yang tahu tentang dirinya. Jadi apa yang kita ketahui tentang dirinya hanyalah apa yang Allah berikan pengetahuan itu kepada kita saja. Ya. Dan ini merupakan tanzih. Ya, sifat tanzih Allah. Isyaratu huwa bitauhid khas lil khawas. Kama annal isbata ba'dan nafi amun lil awam. Lidzalika kanat tilkal isyaratu fi hadrati muhadaratil ayan wa hadhihi al ibaratu fi maqamid dalil wal burhan. Isyarah kalimat huwa di dalam tauhid itu isyarah yang khusus. Ya. Khusus bagi orang-orang tertentu. Seperti ketika orang zikir pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika sudah hadir di dalam dirinya, ini kan orang bayangkan bagaimana Allah hadir dalam dirinya. Ya. Kalau ceritanya kan orang zikir la ilaha illallah, la ilaha lalu hadir dalam dirinya, maka berubah ya, menjadi lebih singkat. Ya, bentuk zikirnya menjadi Allah, 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 Allah. Ya, tetapi apabila sudah istighraq, sudah terbakar katanya, maka dia tidak lagi sempat menyebut lebih panjang daripada hanya satu kalimat hu. Kita membayangkannya kita dapat melakukan itu. Duduk zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha, lalu terbawa sampai Allah, 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 Allah. Ya. Kalau dalam tulisan bukunya begitu. Orang ketika zikir kepada Allah ilaha, tapi apabila sudah ya fana maka dia hanya Allah. Lalu jika sudah istighraq, sudah mahau maka Allah. Apa hu. Itu kan bentuk tulisan dari seorang yang mengenal Allah. Tapi prakteknya tidak begitu.
Ya, prakteknya tidak begitu. Seiring dengan perjalanan tarikat. Nah, ketika seseorang telah memiliki ma'rifat yang sempurna, ya, maka zikirnya senantiasa ingatnya senantiasa tidak terputus. Ya. Maka menyebut la ilaha illallah dengan lafal ini hanya istilzaz, ya, atau tabarruk. Karena ingatan itu lebih cepat gitu. Ingat seperti orang ingat kekasihnya, ya, ingat yang tiada terputus. Kalau dia mau ucapkan hanya sekedar menikmati sebutan nama kekasihnya saja. Maryam. Kalau Maryam lah kekasihnya. Ya. Dia sendiri mendengar, dia menyebut Maryam itu ada kenikmatan sendiri. Ingat itu cahaya yang lurus, ya, dan tidak terputus. Dan itu kalla lisanu katanya, tidak ada bahasanya. Orang yang terpisah lama dengan kekasihnya, rindunya telah dendam. Ya. Mungkin ketika ingatan telah menyiksa dia tak akan memanggil nama. Ini itu udah mewakili ucapan dari nama Maryam itu. Nah ini. Namun yang kita perlu tahu kapan, ya, bila dia, ya kapan kondisinya seperti itu. Itu bukan diciptakan oleh pikiran. Kita zikir sampai 200 juta zikir, apakah akan mengalami gitu? Enggak, itu malah kolap. Karena dia telah membebankan lidah dia, kan lidah ini anggota tubuh, ya, melanggar undang-undang alam. Kan 200 juta zikir ini kan telah menunda kegiatan lain sebetulnya yang mesti dia gunakan untuk kepentingan lain. Ini malah kolaps. Kalau juga dilanjutkan, yang terjadi bukan marifat tetapi jadikan uragan. Jadi keluar biasaan fisik nantinya. Ini bisa dilakukan oleh orang yang non-Islam sekalipun. Dengan bahasa lain, bukan pakai bahasa Quran, bukan. Hindu Buddha bisa terbang apabila dia mempunyai mantra dan dia telah membacanya, ya, dengan batas waktu yang panjang. Nah, ini telah menerobos sistem alam. Disebutnya mukabadah. Kalau sudah jadi jago betul, jadi mukabadak jadinya. Ya, sudah jagoan betul, jadi mukabadak. Tetapi kalau mujahadah itu lebih mengisi batin dengan ma'rifat. Apa itemnya, datanya ma'rifat itu? Akhlak, maqamat. Syariat menyebutnya akhlak, tarikat menyebutnya maqamat. Maqamat isinya sabar, syukur, ridho, ya, terus itu. Ini menjadi item-item, data-data yang akan melahirkan cahaya ma'rifat. Ini yang membuat dia nyebut hu mati. Ya. Bahkan kalau
diuji kekuatannya dengan mukabadah. Oh, dia jauh di bawah kekuatan para wali. Ya, para wali jauh. Itu karomah disebutnya. Nah, kita memandang ya, bahwa wali dapat ditempuh dengan bilangan ibadah. Ini kita bertumpunya di fisik, itu kesalahannya. Ya. Orang abid disebutnya misalnya, dia ibadah setiap saat ibadah. Selain 5 waktu rawatib, dia isi malam berpuluh-puluh kali ibadah. Itu abid, bukan arif. Kalau arif itu ya, pengisian sifat rohani batin, bukan penumpukan bilangan ibadah. Bukan. Karena ada istilah abid, zahid, arif. Kalau zahid berusaha untuk menjauhkan di tangannya benda dunia, dan itu bukan wali. Arif itu zahid. Bilangan ibadah banyak abid. Jika dia kurang ikhlas, maka kehidupan yang telah melanggar undang-undang kehidupan, karena mestinya ya kan, kata Nabi nggak boleh kan sholat sepenuhnya, karena melanggar, karena ada kewajiban, ada hak lain. Seorang wali tidak melanggar itu. Emang apa ya, pandangan atau mindset atau paham orang terhadap wali, wah itu ya, sembunyi aja di kamar itu nggak ketemu siapa-siapa itu. Jangan-jangan lihat kakinya stroke, jangan-jangan nggak kemana-mana ya, jangan. Tidak. Itu pemahaman yang salah. Ya. Dia lebih kepada bagaimana menjadikan hidup ini dan ibadah yang telah dia ketahui ilmunya dan dia telah lakukan ini jadi tajribah. Ya. Jadi proses untuk mendapatkan kerohanian. Allah memberikan. Karena ya, ibadah adalah untuk, syariat adalah untuk kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di batin. Kapan kebahagiaan batin? Apabila dia telah ma'rifat Allah. Kapan ada ma'rifat itu? Apabila dia telah diberikan oleh Allah sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, sifat-sifat keindahan Tuhan. Itu sebab orang sufi menamakannya Nur Muhammadi. Ya. Dan Nabi dikatakan jelmaan jamalullah, jelmaan keindahan Allah. Ya, adalah sifat-sifat. Coba orang jika menatap dunia hidup ini dengan sabar, syukur, ridha, ikhlas, sidik, wara, ya, iffah, zuhud, indah. Indah. Makanya marifat itu melihat bahwa tidak ada yang ya, tidak ada kesalahan kepada semua makhluk. Semuanya adalah perbuatan Tuhan. Di mana salahnya? Sehingga yang paling kafir sekalipun, apa salahnya? Salah dalam tataran syariat dan adat yang dipahami dan ya, dijadikan ukuran di dalam kehidupannya. Asarnya. Ya, kita tunda. Insyaallah kita sambung habis asar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.